Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengantar metode numerik, pendahuluannya aja. Mohon maaf, kenapa ini telat sekali, karena setelah baca kemudian pelajari, banyak yang perlu dirombak di metode numerik. Ya karena banyak pertimbangan. Yang jelas, harapannya adalah bagaimana kalian bisa memahamin permasalahan komputasi, terutama di bidang perhitungan, ya kayak ya banyak proses kalkulasi. Yang jelas ada permasalahan di dalam kalkulus, kemudian aljabar. Kalkulus yang jelas mengenai mulai dari pasti kalkulus. Kalau kita bicara kalkulus, pasti ada limit, ada turunan sama integral. Itu adalah kunci terpentingnya. Jadi ada masalah turunan, jadi misalkan kondisi sesaat, kemudian ada masalah integral, gimana kita bisa menghitung luasan dari masalah, jadi atau anti turunan ya. Itu kemudian juga ada masalah aljabar yang harus disinggung. Nah, di sini makanya mungkin ada perubahan lagi di materi dari metode numerik, meskipun ini sudah boleh dibilang berjalan beberapa tahun ya, mungkin ada sekitar 3-4 tahun. Tapi jelas mungkin akan terus ada revisi perbaikan kurikulum mulai dari semester kemarin yang harus online, karena memang paling menyenangkan adalah metode numerik ini diajarkan di kelas langsung gitu ya, offline kan, atau ya jelas pakai pensil and sifatnya seperti pensil and paper, atau misalkan kita tulis di papan tulis sedetail-detailnya. Lebih gampang menerangkannya seperti itu daripada diolah digital, yang sebenarnya akhirnya memerlukan waktu yang jauh lebih lama, kemudian proses lebih lama, meskipun dari segi keterbacaan, readability itu lebih baik ya. Ada beberapa hal nanti kasus kalau dibaca tulisan tangan itu lebih susah dibaca dibandingkan dengan ketikan komputer. Oke, jelas ini. Kemudian dari buku saya menggunakan buku Richard L. Burden, Douglas Ferris, dan Annette Burden, numerical analysis. Kayaknya bersaudara ya. Kemudian baru ketemu ada Applied Scientific Computing with Python 2018, punyanya Peter R. Turner, Thompson, Harrelson, sama Kathleen Kavanagh. Dan terakhir Doing Math with Python. Ini adalah buku Python, gimana caranya menggunakan ya untuk lebih mempermudah. Kalau yang di sini teorinya, ini adalah sudah toolsnya ya. Jadi kayak kita dikasih perangkat alat bantu, misal kalau di pertukangan itu ada gergaji, ada palu gitu ya. Nah, kalau di dua buku sebelumnya itu kita harus bikin sendiri. Kalau di Amit Saha toolsnya sudah ada disediain, kita tinggal pakai. Jadi kita tahu caranya bagaimana membuat. Kemudian di Amit Saha ada yang sudah dibuat orang lain, kita tinggal pakai. Software yang digunakan ya jelas kita tetap pakai bahasa Python ya. Saya menggunakan Anaconda Python, bahasa pemrograman yang lebih mudah lah. Kalau misalkan kalian mau ngecek kecepatannya seperti apa, saya pernah lihat di YouTube-nya pegawai Microsoft yang sudah retire, kalau nggak salah di Dev Garage itu ada dia nyebutin Python lebih lambat sampai 100 kali lebih lambat daripada C#. Padahal C# itu lebih lambat lagi daripada C++. Tapi kenapa kita gunakan Python? Karena ini adalah bahasa yang gampang digunakan untuk pemrograman ya. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi
dari kasus nyata di masalah kalkulus atau aljabar, coba kita buatkan perhitungannya seperti apa. Mulai dari awal kita bikin toolsnya, perangkapannya dari awal, kemudian nanti kita coba menggunakan tools perangkat dari orang lain ya. Ini sorry belum sempat keisi betul-betul nih. Nah, mata perkuliahannya pendahuluan, kemudian dalam matematika numeris ya pendahulunya ini aja, kita cuma sekedar baca, kasih gambaran. Tujuannya adalah kalian tahu bukunya dulu. Jadi kalian coba pelajari, nanti apa yang harus dikerjakan ya kita kerjakan gitu ya. Materinya seperti apa. Jadi ini pertemuan yang santai ya, seperti biasanya ya. Pertemuan pertama kita perkenalan dulu, kenal sama bukunya, kasih waktu buat kalian untuk baca bukunya, meskipun ini sangat telat sekali, sudah at the end of the week ya, pada akhir-akhir pekan. Oke, ada pendahuluan, ada kemudian ada kita review masalah matematik lagi gitu loh, motivasi sama background, karena ada masalah bagaimana permodelan matematiknya. Jadi mungkin apa yang harus diketahui gitu ya. Kemudian ada, nah di pertemuan ketiga ada number representation. Jadi bagaimana angka itu direpresentasikan di komputer, bagaimana bit-bit komputer menyimpan angka, dan bagaimana memprosesnya secara sederhana dan jelas. Kalau pasti ada error lah dalam perhitungan, bagaimana kesalahan perhitungan itu bisa terjadi, meskipun kalau misalkan sepertinya solusi kita sudah benar, tapi ketika dia implementasikan bisa aja kurang sedikit lah gitu, atau mungkin ya kurangnya banyak, bisa juga gitu ya. Nah kemudian lanjutkan dengan saya balik sedikit, ya saya ngikutin buku yang pertama, meskipun acuan yang paling banyak dipakai nanti buku yang kedua malahan, yang sorry, kita balik lagi ke materi perkuliahannya. Di pertemuan keempat kita bahas solusi persamaan dalam satu variabel. Kemudian kalau sudah, kita belajar interpolasi dan pendekatan polinomial 2 kali pertemuan. Ya paling nggak itu menjaga ini ya, biar nggak terlalu stres kebanyakan yang di coding ya, paling nggak kita kasih waktu lah gitu. Kemudian integrasi, kemudian ada masalah differential, numerical differentiation, kemudian masalah kalkulus ya, untuk masalah turunan, dua pertemuan juga. Kemudian interpolasi, kenapa jadi interpolasi ya, sorry bukan interpolasi ya, ini seharusnya adalah pengolahan matriks ya. Iya, kita bahas masalah persamaan linear di komposisi LU, anomaly Gauss segala macam, kemudian ada eigenvalue. Sorry, ini kayaknya kesalahan ya. Karena interpolasi sudah ya. Kita bahas masalah apa tadi? Persamaan linear ya. Persamaan linear. Saya lebih senang menerjemahkannya sebagai persamaan linear daripada linear. Nggak tahu, mungkin karena kebiasaan dari waktu kuliah dulu kita nulisnya persamaan linear, bukan linear. Ya, dia persamaan linear 2. Ntar saya cross check dulu bukunya, takutnya ini ya kurang pas. Ya, satunya mungkin masalah
persamaan linear sama matriks, kita bahas matriks. Kemudian yang kedua tuh mungkin masalah eigenvalue, eigenvektor, kemudian Gaussian alternative mode seperti ini. Ya isinya kalau di buku yang kedua itu ya masalah eliminasi Gauss, LU segala macam, yang bagian keduanya eigenvalue dan teman-temannya. Ya, kemudian ada initial value problem for ordinary differential equation. Jadi paling enggak di pertemuan 14 saya kasih pengantar masalah ODE, persamaan diferensial biasa. Paling enggak kalian pernah tahu berhubungan sama ODE gitu ya, meskipun harus kalau mau dimasukkan di kalkulus, kemungkinan itu jadi kalkulus ketiga gitu ya. Sedangkan informatika di Muhammadiyah nggak sampai sedalam itu. Jadi paling nggak saya kenalkan dulu persamaan diferensial biasa seperti apa sih itu ya, atau ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa gitu ya. Dikenalkan aja. Nah, pertemuan ke-15 kita akan review materinya, mungkin ya ada kekurangan sedikit kita perbaikin. Nah, nanti di terakhir kita ada UAS ya. Itu gambaran umum materi perkuliahannya. Semoga setelah ini kalian bisa baca-baca lagi bukunya, kalian pelajari untuk lebih detailnya. Oke, ini aja pengantar perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.